Kabinet Sukiman. Kelebihan 1. Kabinet Sukiman memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil. 2. Kabinet Sukiman memperhatikan upah buruh. 3. Kabinet Sukiman berhasil melanjutkan program kerja yang dibuat oleh kabinet sebelumnya. 4. Kabinet Sukiman memperluas pendidikan di seluruh Indonesia dan mendirikan sekolah di beberapa daerah. Kelemahan 1. Adanya penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Perjanjian ini berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. 2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan, dan di kalangan masyarakat mulai terdengar adanya krisis moral yang ditandai dengan kegemaran akan barang-barang mewah, namun harga beras menunjukkan tanda-tanda naik. 3. Masalah perjuangan pembebasan Irian Barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer yang kurang baik, yaitu dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. 5. Pengangkatan Sewaka menjadi Menteri Pertahanan tidak disenangi karena kewibawaannya telah dinilai kurang. Penyebab keruntuhan. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yang pertama adalah ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Buruknya hubungan antara pemerintah dengan militer dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwono IX dalam kabinet untuk pertama kali sejak 1946. Hubungan ini diperparah dengan keputusan Menteri Kehakiman Kabinet Sukiman, yakni Muhammad Yamin, untuk membebaskan 950 orang tahanan yang ditangkap oleh tentara. Di antara para tahanan yang dibebaskan tersebut, terdapat beberapa tokoh kiri yang terkemuka. Pihak militer yang tidak senang segera menangkap kembali para tahanan yang dilepaskan tersebut. Hasilnya, Muhammad Yamin harus mengundurkan diri dari jabatannya. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yang kedua adalah krisis kebijakan luar negeri. Tak lain adalah keputusan kerjasama Indonesia dengan Amerika melalui Mutual Security Act atau MSA. Buntut dari kerjasama MSA dan beberapa permasalahan lainnya, bahkan membuat umur Kabinet Sukiman sangat pendek. Bahkan hanya sebulan setelah persetujuan MSA ditandatangani, atau tepatnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman Suwirjo demisioner. Hal-hal tersebut menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Ketiga, di mana muncul mosi tidak percaya dilayangkan kepada Kabinet Sukiman. Bahkan, mosi yang disampaikan Sunario menuntut supaya semua perjanjian internasional harus disahkan lewat parlemen. Mosi ini kemudian diikuti dengan adanya tuntutan PNI supaya kabinet mengembalikan mandat pemerintahan kepada presiden. Akibat dari mosi ini, Menteri Luar Negeri saat itu, Ahmad Subarjo, mengundurkan diri. Kemudian, diikuti oleh seluruh anggota Kabinet Sukiman mengundurkan diri dari jabatannya pada Februari 1952. Pemerintahan Kabinet Sukiman akhirnya resmi berakhir pada 3 April 1952. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo. Pendiri Kabinet Sukiman Wirjo Sanjojo. Sukiman Wirjo Sanjojo merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman Suwirjo.
Ia juga merupakan salah seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi.